Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin, Allahumma amin. Nah, bagaimana? Sudah siap mulai pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus air atau daur air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan di bumi. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bertahan hidup. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri, minum, memasak, dan mencuci. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga, seperti renang, selancar, dan arum jeram, dan sebagainya. Air juga digunakan sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum dan sebagai tempat hidup. Dan bagi tumbuhan, air dimanfaatkan sebagai tempat hidup bagi tumbuhan yang hidup di air dan sebagai bahan utama proses fotosintesis. Air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan di bumi adalah air? Pertanyaannya, apakah air di bumi akan bertambah atau berkurang? Ya, benar sekali. Air di bumi volumenya akan selalu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ya, terjaganya ketersediaan air di bumi karena air mempunyai siklus air atau daur air. Allah telah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menceritakan tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan atau evaporasi, pengendapan atau kondensasi, dan pengembunan atau presipitasi. Untuk lebih jelasnya, ayo ikut Ibu ke laut. Air laut
Sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Matahari yang menyinari laut, sungai, danau secara terus-menerus membuat air yang berada di laut, sungai, danau jadi panas dan akan menguap. Proses penguapan inilah yang disebut sebagai proses evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang dinamakan sebagai peristiwa respirasi. Air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu di udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Nah, proses ini disebut sebagai kondensasi atau pengendapan. Awan yang terbentuk akan ditiup angin dan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat, sehingga jatuh sebagai hujan atau disebut sebagai presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah atau disebut infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke perairan seperti sungai, danau, dan akan mengalir ke laut dan dapat menguap kembali. Dan proses siklus air pun terulang kembali. Anak-anak, ketika turun hujan, jangan lupa berdoa ya. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Anak-anak, untuk meningkatkan kemampuan kalian tentang siklus air, bersama dengan kelompokmu, buatlah bagan sederhana tentang siklus air, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Atau kalian dapat membuat diorema siklus air seperti yang Ibu buat ini. Alat dan bahannya dapat kalian lihat di sini. Baik anak-anak, sudah paham semuanya ya? Untuk hari ini cukup di sini dulu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan hamdalah tadi pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.